tanggal 23 April 2020. Telolet om, telolet om. Asik. Om, telolet om, telolet om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalkan nama saya Sigit Novianto. Saat ini saya masih aktif bekerja di kapal pesiar. Saya sudah bekerja kurang lebih selama 5 tahun di perusahaan Princess Cruise. Jadi bagi teman-teman semua yang punya mimpi untuk bisa bekerja di kapal pesiar, tonton video saya sampai habis. Karena di sini saya akan membagikan informasi proses bekerja di kapal pesiar dari nol hingga kita bisa bekerja di kapal pesiar. Tetapi untuk teman-teman yang tidak ada niatan untuk bekerja di kapal pesiar, silahkan tinggalkan video saya. Terima kasih. Alasan saya mengapa memilih untuk bekerja di kapal pesiar. Yang pertama itu adalah gaji yang relatif besar. Kemudian yang kedua itu kontrak kerja yang relatif lebih pendek selama 7 sampai 10 bulan. Dan yang terakhir adalah kita bisa jalan-jalan di luar negeri. Satu kontrak biasanya kita bisa mengunjungi belasan negara. Tetapi kalau kita beruntung bekerja di kapal World Cruise, kita bisa mengunjungi puluhan negara yang ada di dunia ini. Sebelum kita bekerja di kapal pesiar, kita harus memutuskan kita ingin melamar di bagian apa. Di kapal pesiar dibagi menjadi 3 departemen. Yang pertama adalah hotel departemen. Ini merupakan departemen terbesar di kapal pesiar. Tugas utamanya adalah menservis tamu yang ada di kapal pesiar agar betah dan nyaman selama berada di kapal pesiar. Hotel departemen dibagi menjadi beberapa bagian seperti housekeeping, restoran, bar, kitchen, laundry, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah deck departemen. Deck departemen tugas utamanya menjalankan kapal sesuai prosedur agar kapal sampai tujuan tepat waktu sesuai schedule. Deck departemen juga bertugas melakukan perawatan umumnya pada bagian luar kapal agar tetap bersih. Selain itu, deck departemen bertugas setiap kali adanya tender operation. Dan yang terakhir adalah technical department. Technical department dibagi menjadi beberapa bagian seperti engine, electrician, ventilation, plumber, carpenter, generator, dan lain-lain. Tugas utama technical department yaitu melakukan perawatan pada mesin kapal agar selama perjalanan kapal berjalan lancar. Kemudian, selain itu juga melakukan perbaikan jika ada masalah teknis. Bagi teman-teman yang sudah melengkapi persyaratannya, Anda bisa langsung mendatangi kantor agensi untuk melamar kerja, atau bisa juga Anda mengikuti working interview.
Walking interview adalah cara yang dilakukan agensi untuk mendapatkan kru dengan cara mendatangi kota-kota besar yang ada di Indonesia. Pada saat Anda melamar bekerja di kapal pesiar, biasanya agensi akan menjelaskan proses dan tahapan apa saja yang harus Anda lalui untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Biasanya adalah proses interview, kemudian marine test, medical check up, dan yang terakhir adalah visa. Proses interview. Proses interview adalah tahapan wajib bagi semua calon peserta. Tiap agensi mungkin ada perbedaan berapa kali jumlah interview. Hal yang biasa ditanyakan pada saat interview adalah seputar tinggi badan, berat badan, punya tato atau tidak, tentang pengalaman kerja Anda, dan juga tes pengetahuan Anda tentang kapal pesiar. Tips dari saya agar Anda bisa lolos tes interview, yaitu dengan cara Anda mempersiapkan diri Anda sebaik mungkin. Kemudian juga berlatih berbicara agar Anda lebih percaya diri ketika menghadapi tes interview. Selain itu, Anda juga bisa tanya kepada teman ataupun saudara Anda yang sudah bekerja di kapal pesiar. Tanyakan kepada mereka kisi-kisinya apa saja, sehingga Anda bisa mempersiapkan diri Anda ketika Anda sudah mengetahui kisi-kisi yang biasa ditanyakan pada saat tes interview. Setelah Anda lolos tes interview, tes berikutnya adalah marine test. Tes ini dilakukan di depan komputer. Anda dituntut mengerjakan soal dengan jumlah tertentu dan dalam waktu tertentu. Tes ini menguji kemampuan bahasa Inggris Anda seperti grammar, pronunciation, listening, dan juga mengetes pengetahuan Anda tentang kapal pesiar. Tips dari saya agar Anda lolos marine test, Anda bisa belajar marine test dari YouTube ataupun Anda belajar marine test dari LPK, kapal pesiar. Jadi di sana Anda akan diajari tips dan trik bagaimana cara lolos marine test. Biasanya pada saat sebelum Anda mengikuti marine test, Anda harus membayar sekitar mungkin 300 atau 400 ribu. Tapi mungkin ada juga agensi yang menggratiskan marine test. Setelah Anda berhasil melewati proses interview dan marine test, tahapan berikutnya adalah medical check-up atau tes kesehatan. Biasanya agensi akan menentukan Anda harus medical check-up kapan dan di rumah sakit mana. Selain itu, agensi akan memberikan surat pengantar dan memberikan informasi biaya yang harus Anda persiapkan sebelum melakukan medical check-up. Biasanya, sebelum medical check-up, Anda harus berpuasa. Saran saya, sebelum medical check-up, Anda harus datang ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi dan menambal gigi berlubang jika diperlukan. Karena banyak teman-teman yang tidak tahu, jadi mereka harus melakukan perbaikan dengan biaya yang lumayan banyak. Setelah Anda dapat sertifikat Fit Duty on Board, Anda juga harus suntik vaksin seperti yellow fever, tetanus, dan vaksin lainnya yang disarankan dari perusahaan. Setelah itu, Anda harus membuat visa. Biasanya perusahaan kapal pesiar menyuruh Anda untuk membuat visa tertentu, misalnya negara Amerika, Australia, atau negara yang lainnya. Saran saya, datanglah lebih awal, pakai pakaian yang sopan, dan pada saat interview, jawab pertanyaan dengan singkat dan tidak berbelit-belit. Setelah selesai interview, biasanya Anda akan mendapatkan kertas. Jika kertasnya berwarna putih, berarti visa Anda akan segera jadi. Tetapi jika warnanya kuning, mungkin butuh waktu yang lama. Dan jika kertasnya berwarna merah, berarti visa Anda ditolak.
Setelah Anda membuat visa, biasanya Anda akan mendapatkan crew ID number. Crew ID number ini sangat penting, jadi harus dihafalkan. Karena semua kru di kapal pesiar punya crew ID number yang berbeda-beda. Selain itu, mungkin agensi juga akan memberikan pelatihan kerja lagi supaya Anda lebih familiar saat bekerja di kapal. Durasi dan biayanya biasanya tergantung dari agensi kapal pesiar. Tetapi untuk bagian dek dan teknikal tidak ada pelatihan kerja. Dan yang terakhir adalah proses pemberangkatan. Pada saat proses pemberangkatan, biasanya agensi akan menjelaskan kapan Anda berangkat, jam berapa, pakai pesawat apa, transit mana, kemudian sampainya jam berapa, terus ada yang jemput atau tidak, ada hotel atau tidak, semuanya akan dijelasin di sana. Saran saya sebelum Anda berangkat, bawalah pakaian dan uang secukupnya. Kemudian juga bawa obat-obatan yang sekiranya penting agar selama kita bekerja di kapal pesiar, kita selalu fit dan tidak ada masalah kesehatan. Pada saat Anda dijelaskan proses pemberangkatan, Anda harus benar-benar fokus agar tidak gagal paham. Selain itu, nanti Anda juga harus mengisi formulir seperti emergency call number dan lain-lain. Semua dokumen yang harus Anda bawa biasanya disiapkan oleh agensi di amplop berwarna coklat, seperti kontrak kerja, tiket, medical check up, SKCK, sertifikat pelautan seperti BST, SCRB, dan yang lain-lain. Dari kontrak pertama sampai dengan sekarang, tiket pesawat saya gratis, semua ditanggung perusahaan. Saya hanya diperlukan membayar biaya administrasi. Tetapi mungkin di agensi lainnya untuk kontrak pertama kali harus membayar tiket pesawat. Dan biasanya setiap kali saya join di kapal, saya selalu mendapatkan hotel. Dari airport ke hotel menggunakan mobil yang sudah disediakan dari hotel. Kemudian keesokan harinya kita akan dibawa ke kapal bersama kru yang lain. Setelah melakukan pengecekan di pelabuhan, kita akan segera masuk ke kapal dan dibawa ke crew office untuk menyerahkan dokumen-dokumen seperti kontrak kerja, medical check up, paspor, seaman book, dan lain-lainnya. Setelah itu kita akan diperkenalkan dengan supervisor kita yang nantinya akan memberikan tugas dan mengasih tahu apa saja yang harus dikerjakan selama bekerja di kapal.